Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 8 SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Ya, di pertemuan kita kali ini, pertemuan ke-12, kita sudah masuk di teks puisi ya. Kita sudah masuk di teks puisi. Ya, lebih spesialnya lagi, lebih khususnya lagi, di awal pertemuan ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita lanjutkan. Ya, seperti di judul tadi, pembelajaran kita kali ini bertujuan agar kalian dapat memahami unsur-unsur pembangun teks puisi. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur dalam teks puisi. Oke. Ya, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Oleh karena itu, jika kalian ingin masa depan kalian cerah, maka siapkanlah sejak sekarang. Jangan bermalas-malasan. Ya, kita di awal ini akan memahami pengertian dari sebuah puisi dulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, bahwa puisi ini adalah ragam sastra yang berbahasa terikat ya oleh irama, matra, rima serta penyusunan larik dan bait. Artinya puisi ini berarti terikat ya oleh rima, irama dan penyusunannya. Namun seiring perkembangan zaman, dari puisi yang terikat atau kita sebut nanti adalah pantun, maka puisi sekarang lebih bersifat bebas ya. Artinya tidak hanya terikat dengan aturan-aturan yang ada. Oke, kita lanjutkan. Kemudian menurut Indrawati bahwa puisi ini memiliki karakter, mempunyai ciri-ciri. Ya, ada 4 ciri. Yang pertama adalah dalam puisi terdapat pemadatan. Nah, kata-katanya itu dipadatkan. Kemudian dalam penyusunannya unsur bahasa itu dirapikan, diperindah dan diatur sebaik-baiknya dengan memperhatikan irama dan bunyi. Puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair berdasarkan pengalaman dan bersifat imajinatif. Ya, jadi puisi ini adalah ungkapan dari pengalaman pengarang, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman dari yang terdekat. Bersifat imajinatif, artinya ini adalah imajinasi hayalan. Kemudian bahasa yang digunakan konotatif atau bahasa yang tidak sebenarnya. Baik, kita sudah masuk di unsur-unsur pembangun puisi ya. Unsur pembangun puisi ini ada unsur intrinsik, unsur yang dari dalam puisi, dan unsur ekstrinsik, unsur berasal dari luar. Unsur intrinsik sendiri terbagi ada 2, unsur batin dan unsur fisik. Nah, unsur batin berarti unsur yang terdapat di dalam setiap kata, larik, dan bait. Jadi unsur batin ini tidak terlihat. Kemudian unsur fisik adalah unsur yang terlihat di dalam puisi. Kemudian untuk unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar. Ini ada 3, ada biografi atau latar belakang pengarang, latar sosial, keadaan masyarakat saat puisi dibuat, nilai, jadi nilai puisinya apa? Apakah mengandung nilai seni, pendidikan, sosial, politik, dan lain-lain. Ya, kita perjelas lagi bahwa unsur-unsur pembangun puisi ada unsur intrinsik dan ekstrinsik tadi. Ya, kalau unsur batin tadi, batin itu tidak terlihat. Contoh tema, amanat, nada, dan suasana ini tidak terlihat.
ketika unsur fisik maka ini terlihat ya, ada majas, gaya bahasa, rima, tipografi, imaji atau citraan, dan diksi. Ini terlihat. Nah, kalau ini sudah kita baca tadi, kita perjelas tadi, kita lanjutkan unsur intrinsik. Nah, ini yang batin. Tadi ya ada tema, amanat, nada, suasana. Tema berarti adalah pokok pikiran untuk menggambarkan atau mengembangkan dan membuat puisi, dasar dari puisi tersebut. Amanat sudah familiar ya, bahwa ini adalah pesan yang dapat diambil. Kemudian nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Apakah penyair ini berniat untuk menggurui, mendikte, bekerja sama, memecahkan masalah, kemudian main-main atau yang lain. Kemudian suasana ini dalam puisi digambarkan apakah suasana itu semangat, sedih, dan lain sebagainya. Oke, kemudian unsur intrinsik yang fisik atau lahir, majas yang digunakan dalam puisi. Oke, kemudian rima ini persamaan bunyi dalam puisi. Tipografi ini adalah bentuk dari puisi itu, misalnya berapa bait, satu bait berapa baris, sebagainya. Imaji ini sama dengan citraan ya, misalnya adalah menggunakan kalimat-kalimat yang seolah-olah mengajak kita untuk melihat, mendengar, kemudian bisa mencium dan sebagainya, kaitannya dengan indera. Kemudian diksi ini adalah pilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Nah, majas atau gaya bahasa sendiri ini Bapak berikan ada 4 ya, yang paling umum. Ada majas personifikasi, metafora, hiperbola, dan repetisi. Personifikasi, ia membiarkan pulpen itu menari-nari. Pulpen menari berarti benda mati seolah-olah seperti makhluk hidup ya, personifikasi. Majas metafora, meskipun Nina adalah anak emas. Nah, anak emas ini sebuah sebutan ya, jadi menggunakan suatu benda untuk menggambarkan sifat. Anak emas berarti anak kesayangan. Hiperbola, di sini kan katakan ayah bekerja siang malam membanting tulang. Ayah membanting tulang ini berarti berlebih-lebihan, yaitu artinya membanting tulang ini adalah bekerja sangat keras. Majas repetisi, dialah penyebabnya, dia si perusak barang, dia yang membuat kotak ini rusak. Nah, di sini ada kata dia, dan dia, berarti ini adalah pengulangan, repetisi. Baik anak-anakku kelas 8, kita lanjutkan ke materi tentang citraan atau imaji. Ya, jadi citraan atau imaji ini Bapak gambarkan di sini ada 5 hal, ada citraan penglihatan, pendengaran, penciuman, gerak, dan pengecapan. Ya, kita langsung ke contoh citraan penglihatan ya. Padang ilalang membentang di sepanjang jalan. Oke, padang ilalang membentang berarti kita diajak seolah-olah untuk melihat. Oke, seolah-olah untuk melihat padang ilalang. Kemudian citraan pendengaran, semerdu kicauan burung di pucuk cemara. Ya, kita seolah-olah diajak untuk mendengar kicauan burung. Kemudian untuk citraan penciuman, semerbak melingkupi ruang hati ketika kau hembuskan nafas cintamu. Di sini kita diajak untuk seolah-olah mencium semerbak, ya, semerbak melingkupi ruang hati. Kemudian citraan gerak, sang penari gemulai menyibak tirai. Seolah-olah kita diajak untuk bergerak ya, seolah-olah dengan adanya sang penari. Tapi sebetulnya ini juga bisa masuk di citraan penglihatan. Kemudian citraan pengecapan, seolah-olah menggunakan gambaran angan indera pengecap. Cintamu manis. Nah, manis ini kan indera pengecap ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kalau tadi adalah unsur-unsur intrinsik, maka berikutnya adalah unsur ekstrinsik. Ada 3 hal, yaitu 1 unsur biografi,
latar sosial, dan untuk unsur nilai. Nah, biografi ini adalah latar belakang atau riwayat hidup dari penyair. Tentu pengalaman hidup penyair ini akan mempengaruhi karya. Ya, jadi setiap penyair mempunyai pengalaman hidup yang berbeda-beda. Oke. Kemudian latar sosial atau masyarakat. Jadi kondisi atau situasi sosial saat puisi dibuat. Misalnya saja saat pandemi seperti ini, ketika ada seorang pengarang membuat puisi, maka akan dipengaruhi oleh keadaan masa pandemi. Ya, atau mungkin pada saat kerusuhan terjadi, pada saat demo, pada saat terjadi kebakaran misalnya, krisis, nah sebagainya. Kemudian nilai. Nah, dalam puisi ini ada nilai. Bisa saja nilai tersebut adalah nilai ekonomi, politik, budaya, sosial, pendidikan, agama, dan yang sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh untuk mengidentifikasi unsur pembangun puisi. Ini puisinya berjudul Hujan Bulan Juni ya, karya Sapardi Djoko Damono. Ini orangnya. Nah, tema puisi yang ada dalam puisi Hujan Bulan Juni adalah cinta yang terpendam. Tak ada yang lebih indah, tak ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni. Oke, Hujan Bulan Juni, seorang merahasiakan rintik rindunya kepada pohon yang berbunga. Berarti Hujan Bulan Juni itu seperti orang, dianggap sebagai orang yang merahasiakan rintik rindu, perasaannya kepada pohon yang berbunga, wanita yang dicintainya. Kemudian amanat puisinya adalah semua orang harus memiliki sifat tabah, bijak, dan arif. Ya, meskipun segala hal belum dapat dimiliki. Itu ya. Kemudian tidak semua hal yang kita inginkan dapat didapat dengan mudah. Oke. Nada atau sikap penyair terhadap pembaca adalah ini memberitahu ya isi hati dari penyair tentang keraguan cinta, sehingga cintanya itu belum disampaikan. Suasana dalam puisi tersebut adalah perasaan seorang yang sabar dalam menghadapi permasalahan, yaitu dalam memendam. Meskipun dia mencintai, merindu, tapi karena ragu, jadi khawatir akan mungkin diterima atau ditolak, maka di sini sabar untuk memendam rasa. Nah, kemudian unsur berikutnya adalah majas. Nah, majas dalam puisi tersebut ada personifikasi dan repetisi. Ya, personifikasinya adalah Hujan Bulan Juni itu adalah diibaratkan seperti manusia. Ya, kemudian repetisinya ada pengulangan. Oke. Kalau kita lihat pengulangannya di sini adalah tak ada yang lebih tabah. Tak ada. Nah, ini tak ada, berarti ini adalah sebuah repetisi. Kemudian diksi. Nah, diksinya sangat bagus ya ini Pak Sapardi dalam memilih. Jadi ada kata tabah, bijak, arif, ketiganya dibandingkan dengan hujan yang terjadi pada bulan Juni. Kemudian rima atau iramanya di sini menggunakan pengulangan bunyi n. Hujan bulan Juni ya. N. Kemudian ada juga pengulangan huruf R ya. Dirahasiakannya rintik rindunya. Kemudian ada lagi pengulangan huruf R lagi, dibiarkannya yang tak terucapkan, diserap akar. Nah, ini ya. Oke. Kemudian tipografinya di sini menggunakan 3 bait dalam satu puisi yang masing-masing terdiri atas 4 baris. Oke. Jadi 3 bait dalam puisi ini ya. Ada 3 bait, 1, 2, 3. Oke, masing-masing bait ada 4 baris, 1, 2, 3, 4. Oke, itu adalah namanya tipografi atau tata wajah. Kemudian citraannya ada penglihatan, ada pendengaran ya. Penglihatannya adalah kepada pohon yang berbunga. Nah, kita diajak seolah-olah melihat bunga. Kemudian dirahasiakannya rintik rindu, citraan pendengaran, rintik. Baik anak-anakku kelas 8, cukup sekian materi kali ini berkaitan dengan unsur pembangun puisi.
Semoga materi ini bermanfaat dan kalian selalu semangat belajar.